Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Wita Yustiana. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai awan. Mulai dari apa itu awan, bagaimana proses terbentuknya, dan apa saja sih jenis-jenis awan itu. Untuk mengetahui semuanya, marilah simak video berikutnya. Awan merupakan kumpulan titik-titik air yang melayang-layang di udara dalam jumlah yang sangat banyak. Lalu, bagaimana sih proses terbentuknya awan? Proses terbentuknya awan itu dimulai dari pada saat matahari memancarkan sinarnya ke permukaan bumi. Nah, dari adanya sinar matahari tersebut, maka air yang berada di permukaan bumi ini terpanaskan, baik itu air laut, air sungai, maupun air danau. Kemudian, lama-kelamaan air tersebut itu akan mengalami penguapan. Lalu, setelah mengalami penguapan, maka air tersebut akan naik ke atas dan mengalami proses kondensasi, di mana air itu akan mengalami pendinginan. Saat mengalami pendinginan tersebut, air itu akan berubah dari uap air menjadi titik-titik air. Nah, kumpulan dari titik-titik air inilah yang sering kita kenal dengan istilah awan. Setelah kita mengetahui proses terbentuknya awan, lalu apa saja sih jenis-jenis awan itu? Klasifikasi awan yang pertama yaitu yang termasuk ke dalam keluarga A. Keluarga ini bisa dikatakan sebagai awan tinggi karena biasanya awan ini terdapat pada ketinggian 6.000 sampai 18.000 meter untuk daerah tropis ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada awan cirrus. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa ini awan cirrus? Karena awan ini itu berbentuk menyerupai bulu ayam putih tipis dengan susunan serat halus dan juga seperti sutra putih. Bentuknya itu juga tidak jelas atau samar-samar. Keluarga A yang kedua yaitu awan cirrostratus. Sama halnya dengan awan cirrus, bahwasanya awan ini juga berada pada ketinggian lebih dari 6.000 meter. Nah, awan ini itu merupakan awan dengan lapisannya putih tipis menyerupai cadar putih merata. Awan ini itu biasanya meliputi seluruh langit dan dapat memberikan warna putih susu. Awan ini juga biasanya itu menghasilkan sebuah halo di sekitar matahari atau bulan. Yang ketiga, ada awan cirrocumulus, di mana awan ini juga merupakan awan tinggi yang memiliki ciri-cirinya itu tipis putih. Teman-teman bisa lihat sendiri ya pada video tersebut bahwasanya awan ini itu seperti sisik ikan dan menyerupai bulu domba. Dalam membentuk massa yang globuler berwarna putih bersih, biasanya terdapat pada langit yang cerah, pada langit yang biru. Yang kedua, ada klasifikasi awan yang termasuk keluarga B, di mana awan ini itu termasuk ke dalam awan menengah, yaitu biasanya berada pada ketinggian 3.000 sampai 7.000 meter. Yang pertama ada awan altostratus. Nah, awan ini itu merupakan awan yang menyerupai bulu domba tebal dan membentuk lembaran yang sebentuk, memiliki warna kelabu dan agak kebiru-biruan. Awan ini juga seringkali memperlihatkan struktur yang berserat-serat. Awan yang termasuk keluarga B yang kedua yaitu awan altocumulus. Kenapa saya mengatakan awan ini sebagai awan altocumulus? Teman-teman bisa lihat sendiri bahwasanya awan ini itu memiliki warna kelabu dengan membentuk massa yang globuler
Dan teman-teman juga bisa lihat sendiri bahwa awan ini itu tersusun dalam bentuk garis-garis yang bergelombang. Awan ini dapat dibedakan dengan awan cirrocumulus. Dalam hal bulatan, awan ini itu lebih besar. Masuk dalam klasifikasi awan yang ketiga, yaitu awan yang termasuk ke dalam keluarga C, di mana awan ini itu biasanya dikatakan sebagai awan rendah karena biasanya itu berada pada ketinggian kurang dari 2000 meter. Nah, yang pertama itu ada awan stratus. Awan stratus ini merupakan awan yang memiliki bentuk lapisannya itu uniform atau sama gitu, dan rendah. Kadang menyerupai kabut, tetapi awan ini itu tidak menempel pada permukaan ya teman-teman. Awan ini tuh memiliki bentuk tipis dan juga memiliki garis-garis yang sama. Nah, awan keluarga C yang kedua yaitu awan stratocumulus. Awan ini itu dapat teman-teman lihat sendiri bahwasanya awan ini itu bertumpuk dan bergumpal. Biasanya itu membentuk massa globuler yang sangat besar gitu, atau gulungan yang sangat besar, yaitu dari awan-awan yang berwarna kelabu halus dan memiliki tepiannya itu lebih terang. Ini yang dapat kita bedakan ya, kalau awan ini itu memiliki tepian yang lebih terang dan massanya ini tuh biasanya tersusun dalam pola-pola yang beraturan. Kemudian awan yang termasuk keluarga C yang ketiga yaitu awan nimbostratus, di mana awan ini itu biasanya berada pada ketinggian 3000 meter. Nah, awan ini itu teman-teman bisa lihat sendiri bahwasanya memiliki warna keabu-abuan. Awan ini juga mempunyai awannya itu padat dan tebal serta tersebar luas di langit. Jadi seringkali awan ini itu dikatakan sebagai awan hujan karena seringkali mendatangkan hujan. Nah, untuk klasifikasi awan yang keempat yaitu awan yang termasuk keluarga D. Awan ini biasanya dikatakan sebagai awan vertikal karena memang awan ini itu perkembangannya itu secara vertikal. Nah, awan ini itu biasanya terdapat pada ketinggian 500 sampai 6000 meter. Yang pertama itu ada awan cumulus, di mana awan ini itu merupakan awan yang tebal dan padat dengan perkembangannya itu vertikal. Jadi permukaan atasnya itu membentuk massa globuler dengan struktur seperti bunga kol, sedangkan di bagian bawahnya itu datar. Selanjutnya, awan yang termasuk keluarga D yang kedua yaitu awan cumulonimbus, di mana awan ini itu merupakan awan yang mempunyai massa yang berat. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, karena awan ini itu merupakan awan seperti gunung menjulang tinggi ke atas. Teman-teman bisa lihat videonya, awan ini tuh berwarna putih, namun bagian bawahnya itu berwarna abu gelap, sehingga kadangkala awan ini itu dapat dikatakan sebagai awan hujan juga, dan awan ini itu bahkan dapat menimbulkan hujan yang lebat, kadangkala juga dapat disertai petir. Nah, itulah teman-teman video pembelajaran mengenai awan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.